Shalom Arise Generation, Arise Generation Rise for Him. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi beribadah. Teman-teman silakan mengambil tempat terbaik, spot terbaik di rumah teman-teman masing-masing untuk bisa menikmati Tuhan, untuk bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan kita akan bangkit berdiri, teman-teman, kalau kita sudah siap beribadah, kita akan bangkit berdiri dan kita akan mulai kebaktian ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang tetap dan akan selama-lamanya terus memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh. Shalom teman-teman, Arise Generation, Rise for Him. Nats kita diambil dari Mazmur 31 ayat 21. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Ya teman-teman, sebelum kita mau masuk dalam pujian kita mau doa dalam doa pembuka. Ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu ya Tuhan yang telah Kau berikan selama 1 minggu ini ya Tuhan. Mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk semua tuntunan-Mu ya Tuhan setiap harinya Tuhan. Ya Tuhan, jika sebentar kami juga akan memuji-Mu, akan memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan yang boleh layakkan kami ya Tuhan. Tuhan, ampunilah doa untuk dosa-dosa kami yang telah kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang tak terbayang, kasih-Nya yang tak terhingga, selalu melingkupi kita setiap hari. Mari kita tinggikan Dia, ajaib Kau. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau layak bagiku, Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi, kita mau kata tak terbayang kebesaran. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Senap jiwa dan pengharapan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari kita tetap semangat memuji Tuhan. Kita nyatakan bersama, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita menyanyikan lagu ini, kita menaikkan pujian ini. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jamu-jamu di sisiku. Kau sumber kuatku.
itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom teman-teman Arise Generation yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Cici berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik dan Tuhan tetap terus melindungi dan menjaga teman-teman semua. Teman-teman yang dikasihi Tuhan bersyukur karena hari ini kita bisa bersama-sama beribadah walaupun masih lewat online streaming. Tapi Cici berharap kiranya hati teman-teman, pikiran teman-teman boleh tetap terus berfokus kepada Tuhan sehingga teman-teman bisa menikmati kebaktian ibadah yang teman-teman lakukan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema work ethic. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua berkat kemurahan dan karunia Tuhan yang boleh Tuhan terus nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami benar-benar siap mendengarkan firman-Mu dan kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami sama-sama renungkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa sih di antara kita yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Coba teman-teman tebak siapa orang yang ada di gambar ini. Ada yang bisa menebak? Yaps, benar teman-teman. Namanya adalah Jerome Pauline Sijabat. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita kenal Jerome Pauline Sijabat ini dengan nama tenarnya adalah Jerome Pauline. Jerome Pauline adalah seorang YouTuber dan dia cukup banyak memuat konten-konten tentang kegiatannya di Jepang. Dan dia juga bukan hanya seorang YouTuber saja, tetapi dia juga seorang mahasiswa yang menerima beasiswa S1 penuh di Jepang, teman-teman.
Teman-teman, Jerome Pauline juga pernah menulis sebuah buku yang telah dirilis pada tahun 2019. Di dalam bukunya tersebut, dia menceritakan tentang cita-cita yang dia miliki, yaitu dia ingin bersekolah di luar negeri. Namun sadar bahwa orang tuanya, mama papanya tidak bisa punya cukup uang untuk mensekolahkan dia di luar negeri, dia bertekad untuk mendapatkan beasiswa. Teman-teman, Jerome Pauline bercerita bahwa dia harus benar-benar berjuang serta berkorban untuk mimpinya itu. Dia nggak main media sosial seperti yang dilakukan mungkin kita-kita gitu ya. Kalau pagi bangun mungkin cari langsung media sosial, buka WA, buka IG atau lain sebagainya. Tapi si Jerome Pauline nggak melakukan hal itu. Dia tidak main media sosial, bahkan dia selalu bisa bilang dirinya tuh adalah orang yang kurang bergaul. Dia kurang bergaul karena kerjaannya setiap kali istirahat. Kalau teman-temannya mungkin main sepak bola atau mungkin main basket atau apa gitu. Tetapi Jerome Pauline ini ketika istirahat dia langsung ke perpustakaan untuk kerjain tugas atau kerjain soal-soal latihan matematika. Teman-teman bahkan kalau pada saat pulang sekolah, kalau kita gitu ya pulang sekolah langsung have fun kemana gitu, ke mall kah, ke rumah temen kah, main-main atau ke ngafe kah. Tapi Jerome Pauline ini langsung pulang ke rumahnya untuk melanjutkan kembali pembelajarannya. Dan teman-teman menariknya, Jerome Pauline ketika di perjalanan pulang, baik dari rumah ke sekolahnya atau dari sekolah ke rumahnya, di dalam angkot teman-teman, dia juga buka buku belajar. Nah, Jerome Pauline tuh pernah bilang seperti ini, kita harus berani mengorbankan hal yang baik untuk mencapai hal yang terbaik. Cici ulangnya, Jerome Pauline pernah ngomong kayak gini, kita harus berani mengorbankan hal yang baik untuk mencapai hal yang terbaik. Dalam hal ini, target atau mimpinya atau kesuksesan yang dia ingin raih. Dan kita bisa lihat bahwa sekarang Jerome sudah kuliah di Jepang, dia mempunyai beasiswa S1 penuh. Dan luar biasa kan teman-teman. Teman-teman, untuk mewujudkan sebuah mimpi yang besar, kita tentunya memerlukan kerja keras, ketekunan, dan juga pengorbanan. Kita harus melalui proses teman-teman. Dan proses tersebut tidak akan mudah. Namun sayangnya untuk kita yang saat ini adalah generasi milenial teman-teman ya. Seringkali tidak tahan dengan proses yang ada. Kecenderungan kita adalah kalau kita bisa memilih, kita akan pilih untuk men-skip aja bagian proses. Dan langsung memilih untuk menikmati hasil. Bahkan mungkin di antara kita juga ada yang tidak menunjukkan sikap keseriusan untuk mengejar mimpi yang dimiliki. Padahal kita tahu semua yang ada di dalam dunia ini perlu proses. Dan tentunya ada harga yang teman-teman harus bayar. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita telah belajar untuk berani memiliki mimpi. Ya, memiliki mimpi yang besar tidak peduli dengan latar belakang keluarga kita. Atau latar belakang ekonomi keluarga kita. Enggak peduli itu, asal teman-teman kita percaya dan kita takut akan Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan bahwa masa depan kita sungguh ada. Teman-teman, akan tetapi mimpi yang besar itu akan sekedar menjadi mimpi apabila kita tidak mencoba berusaha untuk mewujudkannya. Mimpi itu akan menjadi seperti mimpi saja kalau kita tidak terbangun dan kita tidak mewujudkan. Kita tidak doing something, kita enggak melakukan sesuatu. Itu hanya akan tinggal menjadi sebuah mimpi. Sama seperti kita bermimpi, kita tertidur lalu kita bermimpi kita mempunyai rumah yang besar. Rumah impian. Bahkan mungkin kalau kita mau ambil paketan, kalau pernah Cici nonton sebuah video ya, mau ambil paket dari Gojek atau dari mana, ojek online dan lain sebagainya, perlu pakai sepeda gitu ya. 15 menit saking besarnya rumahnya teman-teman. Kita tertidur lalu kita bermimpi seperti itu. Kita menikmati mimpi tetapi ketika kita terbangun, maka hilanglah semua impian kita. Rumah impian kita yang besar itu tinggal hanyalah mimpi. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa setiap orang yang memiliki mimpi
Namun tidak semua orang menyadari bahwa dia harus bangun untuk mewujudkan mimpinya. Cici ulang ya, setiap orang memiliki mimpi, namun tidak setiap orang bersedia bangun dari tidurnya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pilihan itu teman-teman ada di tangan teman-teman sendiri. Maukah kita bangun, lalu kita mewujudkan mimpi kita tersebut, atau kita mau tertidur, terus terlelap, dan kita terus bermimpi sampai akhirnya kita sadar bahwa kita tidak melakukan apa-apa untuk mewujudkan mimpi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mau terus memilih untuk bangun dari tidur kita, lalu kita mulai melakukan sesuatu untuk mewujudkan mimpi kita yang besar. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan agar mimpi besar kita itu terwujud. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Cici akan bacakan buat teman-teman semua, tolong teman-teman simak baik-baik di rumah teman-teman masing-masing, di Alkitabnya teman-teman masing-masing. LAI memberi judul faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi kita yang melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Teman-teman Arise Generation yang dikasihi Tuhan, tema besar dari kitab Amsal ini adalah hikmat untuk hidup dengan benar. Dalam perikop yang kita baca hari ini mau menjelaskan kepada kita semua tentang manfaat orang mempunyai hikmat dalam hidupnya. Apa itu hikmat teman-teman? Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dan menilai kehidupan serta kelakuan dari sudut pandang Allah. Hikmat adalah kemampuan untuk melihat dan menilai kehidupan serta kelakuan dari sudut pandang Allah. Atau bahasa sederhananya hikmat itu adalah kebijaksanaan. Dengan jelas orang yang mempunyai hikmat dalam hidupnya akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Itu tertulis dengan jelas di ayatnya yang kelima teman-teman. Tertulis dengan jelas di sana, tadi Cici baca dan teman-teman bisa buka. Di sana teman-teman, kalau kita berbicara tentang hikmat, tentunya kita langsung mengingat satu orang tokoh Alkitab yang juga menjadi salah satu penulis kitab Amsal. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Salomo? Yes, Raja Salomo adalah terkenal sebagai raja yang berhikmat. Dan untuk memperoleh hikmat teman-teman, Salomo itu bukannya mencari di mana gitu ya, atau minta ke mana gitu, minta ke gunung mana, tidak teman-teman. Tetapi Salomo memintanya kepada Tuhan. Hikmat digunakan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Kalau kita ingat banyak sekali kisahnya, terutama kisah yang paling populer ketika dua orang ibu datang bersama-sama mengakui satu bayi. Dan dengan hikmatnya Salomo memutuskan yang mana yang menjadi ibu beneran dari sang bayi tersebut. Teman-teman, Salomo menggunakan hikmatnya untuk mengatasi masalah itu. Hikmat sangat-sangat berharga buat hidup kita. Sama seperti perak dan juga sama seperti harta yang terpendam. Kalau kita mencari harta atau mencari perak atau mencari emas gitu ya, kita pasti akan berusaha mati-matian gitu ya, jungkir balik
kaki di kepala, kepala di kaki gitu ya. Jungkir balik mencari. Hikmat juga dicari seperti itu teman-teman. Kita minta langsung sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya pengen hikmat dalam hidup. Untuk menjalani hidup ini. Nah teman-teman, untuk itu hikmat sangat dibutuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, yang penuh dengan dilematik. Ada dilema karena sana sini, kita selalu dituntut untuk memilih teman-teman. Karena kita ada di zaman yang penuh dengan dilematik. Untuk itu kita memerlukan hikmat di dalam memutuskan hal itu. Termaksud ketika kita mau mewujudkan mimpi kita teman-teman. Kita perlu hikmat di sana. Kenapa? Karena hikmat membuat kita memiliki etos kerja yang tinggi. Hikmat membuat kita memiliki etos kerja yang tinggi. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan etos kerja? Mungkin bahasanya terlalu asing kita dengar gitu ya. Etos kerja itu adalah dasar pemikiran, semangat, cara kerja seseorang atau sekelompok orang ketika ia melakukan pekerjaan. Cici ulangi ya, etos kerja adalah dasar pemikiran atau semangat atau cara kerja seseorang atau sekelompok orang ketika ia bekerja. Orang yang memiliki hikmat tentu akan mempunyai etos kerja yang tinggi. Kenapa teman-teman? Karena orang yang berhikmat akan menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tentunya memiliki cara pandang ataupun cara kerja yang berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tahu bahwa semua yang dikerjakan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Nah teman-teman, etos kerja yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah menepati janji, menuntaskan pekerjaan. Jangan setengah kerjain tugas, udah bosen, udah capek, udah ditinggalin. Enggak teman-teman. Disiplin, tepat waktu, jujur, cepat, gesit, cerdas, dan cerdik, menghormati, menghargai, optimis. Dan tentunya memiliki tanggung jawab penuh kepada pekerjaan yang dia miliki, yang dia kerjakan. Terlebih lagi bertanggung jawab kepada Tuhan. Teman-teman, namun pada kenyataannya generasi milenial yang ada pada masa sekarang menjadi generasi yang dinilai memiliki etos kerja paling rendah. Karena mereka memiliki karakter yang suka menunda-nunda pekerjaan dan akhirnya pekerjaan menjadi menumpuk dan sulit untuk diselesaikan. Generasi milenial menjadi generasi yang dinilai suka mengeluh dan tidak mau mengalami kesusahan. Nah teman-teman, karakter seperti inilah yang membuat etos kerja generasi milenial itu dinilai menjadi etos kerja yang rendah. Nah teman-teman, tapi Cici yakin kita sebagai generasi milenial yang sudah diubahkan Tuhan, yang sudah menerima Tuhan di dalam hidup kita mampu kok membuktikan bahwa kita tuh bukan seperti orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Seperti generasi-generasi milenial yang belum Tuhan hadir di dalam hidupnya. Kita bisa membuktikan asalkan kita memiliki hikmat di dalam hidup kita. Apakah kita sudah memiliki hikmat dalam hidup kita teman-teman? Teman-teman, ada sebuah quotes dari Colin Powell yang berkata, "A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work." Mimpi tidak menjadi kenyataan melalui sulap, melalui magic gitu ya, sulap, permainan sulap. Mimpi itu nggak langsung jadi nyata, gitu, teman-teman. Bukan seperti dunia dongeng. Kau pengen baju bagus, langsung ting, abrakadabra langsung beres teman-teman. Tidak. Mimpi itu tidak seperti permainan sulap, tapi dibutuhkan tekad yang kuat dan kerja keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Teman-teman, memiliki mimpi yang besar itu harus kita barengin dengan kerja keras, kegigihan dan ketekunan. Sehingga mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi, tetapi mimpi itu bisa terwujud di dalam hidup kita. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Maukah teman-teman bangun dari tidur teman-teman,
untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Kalau mau, amin, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami sadar benar Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam zaman seperti ini, kami seringkali mungkin banyak pilihan. Bahkan ketika kami membuat satu impian, satu mimpi, satu cita-cita kesuksesan yang kami harapkan. Kami seringkali Tuhan lupa bahwa kami harus melakukan sesuatu untuk mewujudkannya. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan kami benar-benar tahu bahwa hidup kami jalani itu untuk Tuhan. Dan kami persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali tidak berhikmat di dalam menggunakan apapun. Di dalam ketika kami menjalani kehidupan kami sering lupa untuk berhikmat. Tuhan tolong kami, karena kami butuh Tuhan hadir di dalam hidup kami untuk menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hello, Arise Generation. Happy Sunday, God bless you. Hopefully kita dapat berkat dari ibadah hari ini. Ya, buat persembahan kalian bisa diberikan via QR Code atau rekening yang tersedia. Ah, betul, bukan di bawah ini ya? Oh, bukan. Oke. Di September bulan ini, bulan ini kan. Iya. Bakal ada hal-hal baru untuk refresh kita bersama bertumbuh. Nah, meskipun semua pelayanan masih bersifat apa? Online. Nah, so stay tune di semua medsos dari Arise Generation. ada apa aja? IG, Online. YouTube channel ini. Jangan lupa YouTube channelnya di Like, dan subscribe. Ya. Jangan lupa untuk saat teduh tiap hari bertumbuh dalam CG masing-masing ya. See you next week guys. Arise Generation, arise for Him.